Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Semoga kalian tetap semangat dan dalam keadaan sehat selalu. Hari ini kita akan belajar matematika mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Adapun poin pertama yang akan kita bahas yaitu penjumlahan pecahan, yang kedua pengurangan pecahan, dan yang ketiga penjumlahan dan pengurangan desimal. Bagi semua, ku nantikan dirimu di depan. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama yaitu ada penjumlahan pecahan. Jika sebuah kue dibagi menjadi dua bagian sama besar, seperti pada gambar di bawah ini, maka setiap bagian adalah setengah bagian dari seluruhnya. Jika kue dibagi menjadi 4 bagian sama besar, seperti pada gambar di bawah, maka setiap bagian adalah 1/4 bagian dari seluruhnya. Bilangan setengah dan 1/4 disebut pecahan. Jadi pecahan adalah suatu bilangan yang berbentuk A per B, di mana A dan B adalah bilangan bulat, serta B tidak sama dengan 0. A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Pada pecahan 1/2, angka 1 disebut pembilang dan 2 disebut penyebut. Untuk memperluas pemahaman kalian tentang pecahan, silakan amati tabel berikut dan nyatakan bagian berwarna biru sebagai pecahan. Di sini ada persegi panjang yang telah dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Dan untuk menyatakan yang berwarna biru ini sebagai pecahan, maka kita lihat di sini ada 1 yang berwarna biru, jadi pecahannya bernilai 1. Per 4 ini kita peroleh dari jumlah keseluruhan bagian. Ada 4, 1, 2, 3, 4. Begitupun dengan yang ini, segitiga besar yang telah dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Dan untuk menyatakan yang berwarna biru sebagai pecahan, maka kita lihat yang berwarna biru itu ada 1. Jadi 1/4. Di sini ada 4 bagian yang sama besar. 1, 2, 3, 4. Untuk seterusnya dapat kalian pelajari sendiri. Apabila ada yang ingin ditanyakan, langsung ditanyakan melalui via WhatsApp grup. Dengan menggunakan daerah yang diarsir, penjumlahan pecahan dapat dinyatakan sebagai berikut. 2/4. Di sini ada 2 yang diarsir atau yang diberi warna ungu per 4. 4 ini diperoleh dari satu lingkaran yang telah dibagi menjadi 4 bagian sama besar. 2/4 ditambah 1/4, 1 dari 4. 2/4 ditambah 1/4 itu sama dengan 3/4. Lihat di sini, ada 3 bagian yang diarsir. Dari jumlah keseluruhan ada 4, 1, 2, 3, 4. Begitupun dengan yang ini, 3/6 ditambah 2/6 itu sama dengan 5/6. Dari contoh di atas, ternyata hasil penjumlahan pecahan-pecahan yang memiliki penyebut yang sama dapat diperoleh dengan cara menjumlahkan pembilang-pembilangnya, sedangkan penyebutnya tetap. Menentukan hasil penjumlahan disebut juga menyederhanakan pecahan. Maksud dari penyebutnya tetap yaitu yang di bagian bawah sini. Ini 6, 6. Sehingga di sini kita tulis 6 karena penyebutnya sama, yaitu 6. Dan untuk pembilangnya, pembilang bagian yang di atas sekali, itu langsung kita jumlahkan. 3 ditambah 2, maka hasilnya 5. Begitupun dengan yang ini, penyebutnya yaitu sama, 4. Sehingga di sini kita tulis 4. Dan pembilangnya langsung kita jumlahkan. 2 ditambah 1, maka hasilnya 3. Contoh soal penjumlahan pecahan. Tentukan hasil penjumlahan pecahan-pecahan berikut. Yang pertama, 1/3 ditambah 2/3. Yang kedua, 2/5 ditambah 4/5. Jawaban yang pertama, 1/3 ditambah 2/3. Karena ini memiliki penyebut yang sama di bagian bawah, 3, 3, maka di sini kita tulis 3. Dan untuk yang pembilangnya atau yang bagian atas langsung kita jumlahkan. 1 ditambah 2 itu sama dengan 3. Jadi 3/3 itu sama dengan 1. Dan untuk contoh yang kedua, 2/5 ditambah 4/5. Lihat, di sini penyebutnya sama yaitu 5. Maka di sini kita tulis 5. Dan untuk yang bagian atasnya
Langsung dapat kita jumlahkan, 2 ditambah 4 sama dengan 6. Di sini ada catatan. Jika pecahan-pecahan yang akan dijumlahkan ataupun dikurangkan memiliki penyebut yang berbeda, terlebih dahulu disamakan penyebutnya. Seperti contoh di bawah ini. Tentukan hasil penjumlahan pecahan berikut ini. 2/5 ditambah 1/2. Jawaban, penjumlahan 2/5 ditambah 1/2 tidak dapat langsung dijumlahkan, karena kedua pecahan tersebut memiliki bagian keseluruhan yang berbeda. Jadi, 2/5 ditambah 1/2. Langkah pertama, untuk menyelesaikannya, kita samakan penyebutnya. 5 sama 2. Itu kita dapat mengambil penyebutnya 10. Atau dapat juga dengan cara mengalihkan 5 kali 2 sama dengan 10. Dan untuk mendapatkan nilai yang di atas ini, yaitu dengan cara penyebut dibagi dengan penyebut, kemudian dikalikan dengan pembilang. 10 dibagi 5 itu 2. 2 dikali 2 maka hasilnya 4. Begitupun yang ini, 10 dibagi 5, 10 dibagi 2 itu 5. 5 kali 1, 5. Karena di sini penyebutnya sama, maka untuk pembilangnya langsung kita jumlahkan. 5 ditambah 4 ditambah 5 itu sama dengan 9/10. Jadi hasil akhirnya 9/10. Kita masuk ke materi yang kedua, pengurangan pecahan. Dengan menggunakan daerah yang diarsir, pengurangan pecahan dapat dinyatakan sebagai berikut. 5/8. Ada 5 bagian yang diarsir, jadi jumlah keseluruhan ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5/8 dikurang 3/8. 1, 2, 3, ada 3 yang diarsir, dari jumlah keseluruhan ada 8. 5/8 dikurang 3/8 itu sama dengan 2/8. Ada 2 bagian diarsir dari jumlah keseluruhan 8. Dari contoh di atas, seperti halnya penjumlahan, bahwa pengurangan pecahan yang memiliki penyebut yang sama dilakukan dengan cara mengurangi pembilang, sedangkan penyebutnya tetap. Pada operasi pengurangan, jika penyebutnya berbeda, maka terlebih dahulu disamakan penyebutnya. Karena pada contoh di atas penyebutnya sama, yaitu 8, maka di sini kita menuliskannya 8, dan untuk pembilangnya 5 dikurang 3, langsung saja kita kurangkan, maka hasilnya 2. Contoh soal pengurangan pecahan. Tentukan hasil pengurangan dari pecahan berikut. 1/2 dikurang 2/5. Jawaban, dalam hal ini 1/2 dikurang 2/5 dapat ditulis 5/10 dikurang 4/10. Karena 5/10 ekuivalen atau sama dengan 1/2. 5/10 sama-sama dapat dibagi 5, maka 5 dibagi 5 1 dan 10 dibagi 5 2, sehingga 5/10 itu ekuivalen atau sama dengan 1/2. Begitupun dengan 4/10 ekuivalen dengan 2/5 atau sama dengan 2/5. Karena 4/10 jika dikecilkan atau sama-sama dibagi 2, maka 4 dibagi 2, 2, dan 10 dibagi 5 itu sama dengan 10 dibagi 2 itu sama dengan 5. Jadi 1/2 dikurang 2/5 itu sama dengan 5/10 dikurang 4/10. Lihat di sini penyebutnya sama, maka untuk pembilangnya langsung kita kurangkan. 5 dikurang 4 sama dengan 1. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, yaitu dengan cara mengubah penyebut menjadi pecahan senilai dengan penyebut dijadikan 100. Contoh soal 5/10. Ini merupakan pecahan biasa yang akan kita ubah ke pecahan desimal. Ialah dengan cara 5/10 dikali, lihat syaratnya. Di sini penyebutnya dijadikan 100. Oleh karena itu 10 dikali 10 agar hasilnya 100, dan untuk bagian atas juga dikali 10. Jadi pembilangnya 5 dikali 10 sama dengan 50. Jadi 50 plus 100 sama dengan 0,5. 0,5 inilah yang merupakan pecahan desimal. Kita lanjut ke materi yang ketiga, penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal. Yang pertama, kita akan membahas mengenai penjumlahan pecahan desimal. Di sini ada terbagi menjadi 3. Penjumlahan pecahan 1 desimal. Contoh soal
0,9 ditambah 0,5. Kita selesaikan yang paling kanan terlebih dahulu. 9 ditambah 5, 14. 1 kita taruh atas. 1 ditambah 0 ditambah 0, maka hasilnya 1. Jadi hasil akhirnya 1,4. Begitupun yang kedua. Penjumlahan pecahan 2 desimal. Contoh soal 0,39 ditambah 0,4. Atau kita dapat menuliskannya 0,40. Maka cara penyelesaiannya kita selesaikan yang paling kanan terlebih dahulu. 9 ditambah 0, 9, 3 ditambah 4, 7, dan 0 ditambah 0, 0. Jadi hasil akhirnya 0,79. Begitupun penjumlahan pecahan 3 desimal. Contoh soal 0,15 ditambah 0,21 ditambah 2,3, atau dapat kita tulis 2,30. Maka ingat, kita selesaikan yang paling kanan terlebih dahulu. 5 ditambah 1 ditambah 0, 6. 1 ditambah 2 ditambah 3, 6. 0 ditambah 0 ditambah 2, 2. Maka hasil akhirnya 2,66. Penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan desimal. Contoh soal 2/6 ditambah 0,4. Itu sama dengan atau bernilai 2/6 ditambah 4/10. Mengapa 4/10? Lihat di sini. Di belakang koma ada satu angka. Maka di sini kita gunakan 10. Jika di sini ada dua angka di belakang koma, maka kita gunakan penyebutnya bernilai 100. Tetapi karena ini satu angka di belakang koma, maka penyebutnya 10. Jadi 2/6 ditambah 4/10. Karena ini berbeda penyebutnya, kita samakan. Maka kita ambil yaitu 30. Setelah kita peroleh penyebut, maka kita akan cari pembilangnya dengan cara penyebut dibagi dengan penyebut, kemudian dikali pembilang. 30 dibagi 6, 5 kali 2, 10. Begitupun dengan yang ini. 30 dibagi 10, 3 kali 4, 12. Jadi, karena penyebutnya telah sama, maka hasilnya 10 ditambah 12, 22/30. Ini bisa kita kecilkan sama-sama dibagi dengan 2, yaitu hasil akhir 11/15. Pengurangan pecahan desimal. Contoh soal. Yang pertama, 0,8 dikurang 0,2. Ingat, kita selesaikan yang paling kanan terlebih dahulu. 8 dikurang 2, 6. 0 dikurang 0, 0. Maka hasil akhirnya 0,6. Pengurangan pecahan biasa dengan pecahan desimal. Contoh soal. 3/4 dikurang 0,5 itu sama dengan 3/4 dikurang 5/10. Ingat, di sini ada satu angka di belakang koma, maka penyebutnya yaitu 10. Lalu, karena di sini penyebutnya berbeda, kita samakan. Kita ambil 20. 20 ini dibagi 4 itu 5, 5 dikali 3 itu 15. Begitupun dengan yang ini, 20 dibagi 10, 2 kali 5, 10. Karena penyebutnya telah sama, maka langsung kita kurangkan untuk pembilangnya. 15 dikurang 10, 5. 5/20 itu dapat kita kecilkan, sama-sama dibagi 5, maka hasilnya 1/4. Di sini ada latihan soal, tolong kalian kerjakan. Nanti ibu soalnya akan ibu share ke grup. Oke, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.